Isu yang belum terbukti kadang justru menyebar lebih cepat daripada fakta. Kali ini, sorotan publik mengarah ke dua nama yang berasal dari dunia berbeda, aktris Celine Evangelista dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Di tengah ramainya pembahasan dugaan kasus korupsi yang menyeret sejumlah nama di lingkungan Kejaksaan Agung, muncul narasi liar yang menghubungkan keduanya. Bahkan, beredar tudingan bahwa Celine merupakan istri kelima sang Jaksa Agung dan disebut menerima rumah mewah bernilai fantastis. Benarkah demikian? Atau hanya isu yang terus membesar di media sosial? Nama Celine Evangelista memang mendadak menjadi topik hangat. Berbagai unggahan di media sosial memunculkan beragam klaim yang belum terbukti kebenarannya. Ada yang mengaitkan dirinya dengan dugaan aliran dana dalam sebuah perkara. Ada pula yang menyebut dirinya menikmati gaya hidup mewah karena kedekatan dengan pejabat tinggi negara. Narasi itu kemudian berkembang semakin jauh hingga memunculkan isu soal rumah mewah di kawasan Pondok Indah yang nilainya disebut mencapai ratusan miliar rupiah. Padahal hingga saat ini, tuduhan tersebut belum pernah dibuktikan melalui putusan hukum maupun pernyataan resmi yang menguatkan klaim tersebut. Meski begitu, isu itu telanjur memancing perdebatan luas di ruang publik. Kalau menengok perjalanan hidupnya, Celine Evangelista bukan sosok baru di industri hiburan Indonesia. Lahir di Roma, Italia, pada 2 April tahun 1992. Ia memulai karier sebagai model sebelum kemudian dikenal sebagai aktris, presenter, sekaligus penyanyi. Berbagai sinetron sukses pernah dibintanginya dan membuat namanya semakin populer. Di balik kesuksesan itu, kehidupan pribadi Celine juga tak pernah lepas dari sorotan. Setelah menjalani 2 pernikahan yang berakhir dengan perceraian, ia kini dikenal sebagai seorang single mother yang membesarkan anak-anaknya. Selama beberapa tahun terakhir, citra itulah yang paling melekat di mata publik. Namun sejak akhir 2023, nama Celine mulai dikaitkan dengan sejumlah isu yang tidak lagi berkaitan dengan dunia hiburan. Salah satunya ketika muncul penyebutan mengenai aliran dana dalam sebuah persidangan kasus tambang. Selain itu, momen ketika Celine memanggil ST Burhanuddin dengan sebutan Papa juga memunculkan berbagai spekulasi di media sosial. Menanggapi semua rumor tersebut, Celine sudah beberapa kali memberikan klarifikasi. Melalui akun Instagram pribadinya, ia menegaskan bahwa hubungannya dengan ST Burhanuddin dan keluarga hanya sebatas hubungan kekeluargaan. Bahkan, ia menyebut Jaksa Agung beserta istrinya sudah dianggap seperti orang tua sendiri. Menurutnya, berbagai tuduhan yang beredar merupakan ujian yang harus dihadapi dengan kesabaran. Di sisi lain, sosok ST Burhanuddin sendiri merupakan pejabat yang telah lama berkarier di lingkungan kejaksaan. Lahir di Talaga, Majalengka, Jawa Barat, ia resmi menjabat sebagai Jaksa Agung sejak Oktober tahun 2019. Perjalanan kariernya dibangun melalui berbagai posisi strategis di institusi kejaksaan, mulai dari tingkat daerah hingga akhirnya dipercaya memimpin Kejaksaan Agung. Selama menjabat, Burhanuddin dikenal menangani berbagai perkara besar yang menyita perhatian publik. Namun, jabatan itu juga membuatnya tak lepas dari berbagai ujian. Mulai dari polemik kasus Jaksa Pinangki, kebakaran gedung Kejaksaan Agung pada 2020, hingga berbagai isu yang belakangan berkembang di media sosial. Dalam beberapa kesempatan, Kejaksaan Agung juga telah membantah berbagai rumor yang dianggap tidak berdasar, termasuk isu yang menyeret nama pimpinan institusi tersebut. Sementara itu, reaksi publik terhadap isu Celine dan ST Burhanuddin pun terbelah. Sebagian warganet mempertanyakan logika di balik tudingan mengenai rumah mewah bernilai ratusan miliar rupiah. Mereka mengaitkannya dengan gaya hidup dan sumber penghasilan sang aktris. Di sisi lain, tidak sedikit pula yang justru menganggap isu tersebut sebagai bentuk pembunuhan karakter terhadap Jaksa Agung yang saat ini memimpin berbagai penanganan perkara besar. Perdebatan pun terus berlangsung tanpa adanya bukti baru yang benar-benar menguatkan salah satu narasi yang beredar. Jika melihat data yang tersedia untuk publik, laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN menunjukkan total kekayaan ST Burhanuddin berada di kisaran 10,8 miliar rupiah pada laporan tahun 2022. Nilai tersebut tentu berbeda jauh dengan narasi yang menyebut adanya rumah senilai 200 miliar rupiah. Hingga kini pun belum ada pernyataan resmi ataupun dokumen hukum yang membuktikan tuduhan tersebut. Kasus ini menjadi pengingat bahwa di era media sosial, informasi dapat menyebar dalam hitungan detik
sementara proses pembuktian membutuhkan waktu jauh lebih panjang. Tidak semua informasi yang viral otomatis menjadi fakta, dan tidak semua isu yang ramai memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, masyarakat tentu berhak bertanya dan mengawasi. Namun di sisi lain, setiap tuduhan juga perlu diuji melalui data, bukti, dan proses hukum yang berlaku. Sampai saat ini, isu yang mengaitkan Celine Evangelista sebagai istri kelima ST Burhanuddin maupun tudingan mengenai rumah mewah tersebut masih sebatas narasi yang beredar di media sosial dan telah dibantah oleh pihak terkait. Lalu, menurut kalian, apakah ramainya isu ini murni lahir dari rasa ingin tahu publik atau justru ada faktor lain yang membuat narasi tersebut terus bergulir? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Teman-teman, saya Celine Evangelista. Pertama saya mau mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi dan berita-berita fitnahan tentang saya yang beredar. Saya rasa saat ini saya perlu mengklarifikasikan berita-berita tersebut satu persatu karena banyak ya berita tentang saya. Jadi sedikit saja saya klarifikasikan. Sejujurnya tadinya, kenapa saya baru klarifikasi sekarang? Karena tadinya saya merasa, gak perlulah. Yang penting, yang perlu bagi saya adalah bukan validasi dari teman-teman semua, tapi bagaimana Allah maha melihat, Allah maha tahu, dan semua orang-orang terdekat saya, orang-orang yang kenal saya dan tahu bahwa itu semua tidak benar. Dan orang-orang yang membenci, mau diklarifikasikan bagaimanapun juga tetap aja akan membenci. Dan teman-teman, karena ini udah mulai merugikan beberapa pihak lain, bukan hanya diri saya sendiri, jadi saya rasa dengan kasih saya perlu mengklarifikasikan semuanya. Teman-teman, ada beberapa berita yang beredar tentang saya dan itu semua adalah fitnah. Saya mau menjelaskan satu persatu dan saya mohon pengertiannya untuk teman-teman semua. Stop menyebarkan berita-berita yang tidak terbukti faktanya sama sekali. Katanya saya istri kelima dari Bapak JA. Teman-teman, ibu dan Bapak JA sudah saya anggap seperti orang tua kandung saya sendiri. Bahkan keluarga mereka sudah dekat sekali dengan keluarga saya dan sangat baik sekali, Masya Allah. Orang-orang yang baik dan semoga selalu dirahmati Allah. Dan berita yang lebih parah lagi, bahkan sampai ada demo bahwa katanya saya mau diajak menikah oleh Pak Menteri Agama. Teman-teman, itu semua berita fitnah, itu semua gak benar. Saya dibilang mau menikah dengan ini, istrinya ini, lalu diajak menikah dengan ini. Itu semua berita gak benar, teman-teman. Itu semua salah. Agama mana yang membenarkan menikah, punya istri 5? Itu aja udah salah, teman-teman. Jadi jangan terus, kalau udah tahu salah, jangan terus dipercaya dan dibenarkan yang salah. Dan